Tidak ada suara? Belum ada ya? Ya, oke. Lalu di tools yang bisa digunakan atau software yang bisa digunakan untuk numerical, yang pertama itu adalah Excel, MATLAB, Fortran, kemudian DLL. DLL ini bukan software dan lain-lain. Banyak sekali softwarenya. Jadi ada bisa menggunakan Excel, MATLAB, Fortran, Visual Basic, atau menggunakan software Minitab, atau menggunakan software JavaScript, dan masih banyak yang bisa digunakan. Software-software tersebut memiliki algoritma yang bervariasi. Ya, nanti kalau misalnya interest atau exciting di bidang tertentu, ya bisa saja membuat software numerical sendiri. Lalu dengan software aplikasi program numerik tersebut dapat menyelesaikan problem atau persoalan matematika yang rumit dan kompleks. Apa bedanya rumit dengan kompleks? Ya, rumit itu ngitungnya ribet, kalau bahasa sederhananya. Ngitungnya ribet, ribet ngitungnya. Waktunya panjang, ininya perlu ketelitian dan lain sebagainya, kompleks. Itu ya bisa saja yang digunakan, persamaan yang digunakan untuk menghitung itu lebih dari satu. Bisa 2 persamaan, 3 persamaan, 5 persamaan, 10 persamaan, atau bahkan bisa sampai 100 persamaan yang dihitung secara simultan. Itu adalah kompleks. Kemudian alasan mengapa diperlukan mempelajari numerical metode numerik. Yang pertama, metode numerik menyelesaikan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman mengenai matematika, karena metode numerik diciptakan dengan cara menyederhanakan persamaan matematik yang lebih tinggi menjadi operasi yang mendasar. Oke, untuk sementara kita break dulu sekitar 1 menit, nanti saya akan lanjut lagi di slide PowerPoint-nya. Oke, bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang masih on stay ya, atau bisa di bagian ini yang masih aktif di virtual Zoom untuk mata kuliah metode analisa numerik. Oke, saya akan masuk lagi ke slide. Tampilannya sudah masuk untuk PPT-nya. Nah, di bagian yang tadi, untuk misalkan problem matematika bisa dilakukan dengan beberapa metode analitik. Kemudian apabila persoalan sudah sangat kompleks atau dikatakan rumit, sangat sulit, atau mungkin tidak diselesaikan secara matematik, metode analitik, karena tidak ada teorema analisa matematika yang dapat digunakan, sehingga diperlukanlah numerik tersebut. Metode numerik, singkat cerita, membantu untuk menjawab perhitungan yang dihitung secara analitik atau secara eksak tidak menemukan jawaban atau kesulitan untuk dijawab. Numerical membantu hal tersebut. Lalu jika persoalan tersebut sudah merupakan persoalan yang mempunyai kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan dengan baik, maka dipergunakanlah metode simulasi. Jadi ada naik lagi, ada numerical, nanti ada pendekatan secara simulasi menggunakan tools yang lebih advance lagi, atau lebih lebih kompleks lagi, maksudnya lebih canggih lagi software yang digunakan. Nah, ini adalah gambarannya. Misalkan di sini menyelesaikan problem. Di sini ada problem pertama, X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 3X sama dengan 21.
sin X plus 7X plus E pangkat X sama dengan 0. Lalu ada persamaan ketiga, X pangkat 4 ditambah ini 7,2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus minus 0,3X min 1 sama dengan 4,7. Lalu yang menjadi pertanyaan, hitunglah dari nilai integral tersebut secara analitik. Ada yang bisa membantu menjawab dalam waktu 1 menit secara analitik? Oke, pasti akan mengalami kesulitan. 1 menit cukup, 2 menit apakah cukup, 3 menit apakah cukup, 4 menit bisa selesaiin 1 jam. Apakah bisa diselesaikan 1 hari, 24 jam. Apakah bisa ketemu jawabannya? Oh, ternyata masih juga mengalami kesulitan. Itulah contoh dari case numerical. Case apa? Numerik ya. Contoh soal numerik. Tapi kalau soalnya analitik atau kalkulus 1 2 misalnya mencari integral, ya itu bisa dihitung dengan cara eksakta atau analitik. Tapi kalau misalnya sudah ketemu begini nilai angka-angkanya, ya pasti akan kesulitan. Numerical disitulah masuknya di situ. Lalu misalnya integralnya seperti ini, hitung integral E pangkat X sin dx per X kuadrat. Nah, yang perlu dilakukan adalah mencari terlebih dahulu berapa nilai X-nya. X yang dari persamaan 1, 2, dan 3. Setelah menemukan nilai X, baru dimasukkan ke sini. E pangkat X sin X per X kuadrat. Lalu ketemulah jawabannya. Nah, dengan numerik, dengan coding menggunakan MATLAB atau pengkodingan dengan menggunakan Excel, dalam hitungan 2 detik ini ketemu jawabannya. Integral 1 E pangkat X sin X per X kuadrat dx. Ketika ditekan enter atau sama dengan dalam waktu 1 detik, bahkan kalau ditekan klik 1 detik, ketemu jawabannya. Berapa nilai tersebut? Integral dari nilai seperti itu. Nah, itulah gambarannya. Numerik bisa menjawab itu. Numerical bisa membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kompleks atau sulit diselesaikan secara eksak, dalam kurung analitik. Eksak atau analitik yang perlu diingat lagi adalah perhitungan yang bisa diselesaikan di atas kertas dengan menggunakan pulpen, ya, dihitung-hitung dengan rumus, dengan teori, kalau itu teori tertentu, persamaan, mencari persamaan kuadrat atau persamaan linier, itu bisa dihitung. Tapi kalau di sini kan persamaannya kuadratnya itu bukan persamaan pangkat 2, tapi ada persamaan ini, X-nya pangkat 5. Dan ininya ada lagi X. Kalau yang ini X-nya di depan, sedangkan yang ini E-nya pangkat X. Belum lagi ditambah ada trigonometri, sinus. Sin X. Belum lagi ada di sini pangkatnya itu, di sini nggak ada pecahan pangkatnya, tetapi di sini ada berupa koma-koma, 7,2, 4, X kuadrat 0,3. Nah, itu akan kerepotan nyari nilai tersebut kalau menggunakan menggunakan analitik atau eksak. Masuklah yang tadi numerical. Sederhananya seperti itu gambarannya. Di sini ada penyelesaian problem persoalan matematika. Yang pertama bisa diselesaikan secara analitis. Ya, analitis ini adalah eksak, garis miring eksak. Kemudian garis miring, ya, hitungan di atas kertas menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Lalu secara numerik ya, numerical ini ya menggunakan tools matematika, tools software ya, tools software yang prinsip kerjanya adalah model matematika dibahasakan ke dalam bentuk persamaan
atau ke dalam bentuk bahasa komputasi. Persamaan aljabar, ada persamaan ini hanya sekilas turunan dari gambar flowchart ini. Aljabar, one question, satu persamaan, kemudian lebih dari satu persamaan, linear, ada non-linear, ada linear, non-linear. Model persamaan ada persamaan transcendental, polinomial, dan situ bisa diselesaikan semuanya dengan menggunakan numerikal tersebut. Oke, terus saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Next slide. Ini ada akar-akar persamaan. Beberapa jenis persamaan matematika yang dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Akar persamaan kemudian persamaan aljabar linear, interpolasi, curve fitting, pencocokan kurva, diferensial biasa, itu bisa diselesaikan semuanya dengan numerikal. Diferensial parsial, nah ini ada persamaan diferensial parsial. Kalau melihat buku mekanika fluida, kalau mengambil mata kuliah sudah mengambil ya, atau lihat kembali buku fluid mekanik, mekanika fluida, heat transfer, kemudian termodinamika, itu banyak sekali persamaan-persamaan diferensial yang keluar. Nah, karena dia banyak sekali persamaan diferensial, seringkali kita menggunakan yang namanya tools-nya itu adalah simulasi. Simulasinya itu menggunakan software, ada software ANSYS, Fluent, kemudian ada software SolidWorks, CAE, Computer Aided Engineering untuk melakukan stress analysis, hitungan, dan lain sebagainya. Itu adalah persamaan-persamaan yang tadi yang sulit diselesaikan secara analitik atau eksaknya untuk dihitung berapa jawaban yang ditanyakan dari persoalan yang diberikan. Kemudian integrasi numerik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kalau diteruskan ya titik ya ini masih ada terus. Cuman yang ditampilkan di bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa diselesaikan lagi di numerikal tersebut. Singkat cerita, apa yang bisa diselesaikan mudahnya membayangkan kalau nggak ketemu dengan eksak atau analitik, ya berarti dia masuk ke metode numerikal tersebut. Oke, terus di bagian next-nya, penyelesaian ini, problem matematika dengan metode numerik umumnya dapat diselesaikan dengan lebih dari satu metode yang harus dipilih, sehingga menyelesaikan penyelesaian yang efektif dan efisien. Jadi ada kata efektif, di sini ada efektif dan efisien, serta tidak menghasilkan error yang besar. Lalu tips, nah ini adalah tips, TIP, bukan apa ya, cara ya, atau semacam cara-cara atau apa ya, semacam tips ya, cara memilih metode numerik yang baik. Yang pertama, mengetahui dulu jenis metode apa yang digunakan, karena di numerikal itu banyak sekali metode yang digunakan. Yang dimaksud dengan metode adalah caranya yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang kompleks tersebut. Karena ada namanya untuk menjawab yang ini. Nah, balik lagi ke sini. Nah, di sini ini 1, 2, 3 ini kalau di numerikal banyak cara yang bisa digunakan untuk mengetahui berapa nilai X. Karena kalau nilai X-nya nggak ketemu atau belum diketahui, nggak bisa menjawab soal yang berikutnya. Ini adalah soal integral. Soal integral berapa nilai X-nya. Kalau misalnya X-nya itu adalah bernilai-nilai, misalkan ya, setelah dihitung nilai X dari untuk persamaan 1, untuk persamaan 2, dan untuk persamaan 3, misalkan, ini gambarannya misalkan X-nya sama dengan 2, ya mudah, tinggal masukkan saja di sini ke
dengan 2, tulis E pangkat X. Kalau X-nya sama dengan 2, tinggal disubstitusi, berarti E pangkat 2 dikali sinus 2 per X-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 2. 2 kuadrat. Berapa nilai tersebut dengan syarat batas atas 1 dan syarat batas bawah 2. Itu bisa dihitung. Nah, lalu kalau nilai E-nya pangkat X-nya ini bisa dihitung nggak dengan analitik atau dengan eksak? Nah, ternyata agak repot juga ketika dihitung antara gabungan eksponensial dengan sinus, maka dibutuhkanlah masuk lagi ke numerik. Nah, di numerik lalu balik lagi ke 3 persamaan ini. Di 3 persamaan ini yang tadi ini bisa diselesaikan kalau di numerikal itu ada bisa diselesaikan dengan ada cara bisection, teori metode bisection, lalu ada dengan cara metode tabulasi, lalu ada dengan bisa juga dengan cara metode false position. Itu adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk menjawab berapa nilai X yang dimiliki. Di sini ada nilai X ya, nilai X yang dimiliki untuk tiap persamaan 1, kemudian persamaan 2, berapa nilai X-nya, nilai X untuk persamaan 3, kemudian persamaan kedua X-nya berapa dan X-nya berapa. Itu adalah persamaan yang balik lagi ke slide selanjutnya, mengetahui jenis metode yang ada. Jadi tujuannya adalah mengetahui jenis metode yang ada, kemudian mengetahui bagaimana metode tersebut bekerja, cara kerjanya gimana, seperti apa dia bekerja, lalu mengetahui plus minus, negatif, positif, tambah kelemahan, ini adalah kelebihan, lalu kekurangannya seperti apa dari metode tersebut, itu bisa diketahui dengan numerikal, kelemahan dan kelebihan dari metode yang dipergunakan. Untuk misalkan metodenya tadi untuk mencari nilai 3 persamaan, persamaannya tadi ditampilkan di slide, ada 3 persamaan, apakah menggunakan metode bisection atau menggunakan metode tabulasi atau menggunakan metode false position. Oke, sampai sini ada dulu. Oke, jika tidak ada persamaan, saya akan masuk lagi ke slide ya. Ya, di bagian slide ini 1, 2, 3 mengetahui kelemahan dan kelebihan. Kemudian yang keempatnya adalah memiliki faktor intuisi. Nah, di sini ada kata insting ya, naluri, insting atau naluri ya. Itu bagaimana hal itu bisa terbentuk? Nah, singkat cerita itu adalah bicara tentang jam terbang. Jam terbang artinya sudah lama belajar numerik itu sudah lama. Jadi ya feelingnya dapat atau sense-nya atau intuisinya keluar. Nah, bagaimana itu bisa keluar ya karena pemahamannya kuat, untuk basic knowledge-nya, lalu tools software-nya juga bagus, penggunaannya, cara mengoperasikan, bahasa codingnya juga kuat, pemrogramannya, maka keluarlah intuisinya. Nah, maka di sini keluar tulisan memiliki faktor intuisi atau insting atau sense atau rasa dan pengalaman yang memberikan tersebut dalam menerapkan metode numerik apa yang dipergunakan. Yang dipergunakan itu artinya yang cocok sesuai untuk menjawab problem numerikal yang diberikan. Oke, ini ada gambaran pemrograman numerik yang terstruktur. Yang pertama itu harus benar, harus mudah dipahami, dan bisa dilakukan editing atau modifikasi. Bisa yang dimaksud dengan modifikasi itu ya bisa dimodif, bisa dirubah. Kalau misalnya terlalu panjang, bisa disederhanakan pengkodeannya atau
ada bagian script yang tidak perlu atau tidak bisa dibutuhkan, bisa di delete atau dicopot atau dihilangkan, itu bisa dilakukan dengan numerical yang terstruktur. Jadi metode numerik yang memiliki struktur yang baik. Yang pertama benar, mudah dipahami, mudah dimodifikasi. Karena kalau misalnya sulit untuk dimodifikasi, bisa saja coding yang dibuat atau script yang dibuat itu terlalu panjang, terlalu ngitungnya terlalu muter-muter pengkodeannya. Nah, kalau terlalu panjang bisa dihilangkan, atau misalkan kebutuhannya, misalkan kode yang dibuatnya itu bisa menjawab 5 problem, sedangkan yang ingin diselesaikan itu hanya 2 permasalahan. Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima ini bisa dihilang atau bisa diedit, karena kalau misalnya ditampilkan semua, maka proses iterasinya akan lebih lama. Itulah modifikasi. Jadi script yang ketiga, keempat, kelima itu dihilangkan, 1, 2 itu ditampilkan dan dipergunakan untuk penghitungan di numerical tersebut. Oke, terus ini gambaran selanjutnya tentang numerical. Seperti apa numerik? Ada istilah galat. Kalau pernah mendengar istilah galat, galat itu ya bukan galak ya, tapi galat atau error atau problem, kesalahan ya. Yang pertama, kesalahan itu keluar yang disebabkan oleh sintak, melanggar kaidah bahasa program. Sintaknya itu ya menulisnya itu melanggar kaidah program. Ya, kenapa bisa dilanggar? Ya bisa saja karena baru belajar, artinya atau baru memahami langkah step-step program tersebut, sehingga sintaknya error atau salah. Lalu yang berikutnya, selanjutnya kesalahan waktu running terjadi sewaktu eksekusi menjalankan program. Jadi waktu memilih iterasi atau runningnya itu terjadinya sewaktu melakukan execute atau pada saat menjalankan program. Jadi ada kapan kita harus running di script keberapa atau di langkah keberapa harus dilakukan, dan kapan script tersebut tidak bisa belum bisa untuk dijalankan. Logikanya terbalik, kesalahan logika dalam pemrograman. Logiknya itu terbalik. Jadi dalam arti logika programnya ada kesalahan, semestinya urutannya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi karena ada kebalik, setelah 1 masuk ke 3, dari 3 balik lagi ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 baru ke 5. Nah, itu ada kebalik-kebalik di sebagian situ. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Ya, oke, masuk lagi kalau belum ada. Kesalahan logika, next lagi. Kesalahan terjadi karena kekeliruan dalam nyalin. Nah, ini menyalin data. Jadi data yang disalin itu, misalkan melihat contoh dari coding atau pemrograman yang sudah ada, salah ketik atau typo, dengan bahasa lainnya itu salah ketik atau typo. Semestinya menekan angka 1, simbol 1, tapi di keyboardnya itu satunya pakai 1 Romawi. Itu agak mirip kalau nggak dilihat secara detail. Angka 1 Romawi dengan angka 1 biasa ya, seperti 1, 2, 3 yang angka ini ya nih. Ini adalah angka 1 ini. Kan ada angka Romawi satunya seperti ini. Kalau nggak dilihat secara detail kan bisa saja terlewat. Atau 0 di keyboard dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10-nya itu 1 dan 0. Tetapi karena ngerjainnya sudah lelah atau gimana, mungkin bisa saja terpilih angka bukan 0, tapi huruf O, abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, itu bisa saja kesalahan. Jadi kekeliruan dalam menyalin data itu yang menyebabkan error di numerical tersebut pada saat di execute atau dieksekusi. Lalu kesalahan dalam memilih pembulatan. Nah, ini balik lagi ke round of error di teori sebelumnya, slide sebelumnya, terjadi karena terjadi karena tidak diperhitungkan berapa angka terakhir dari suatu bilangan. Contoh 3,14 dibulatkan menjadi 3,14, tapi sebenarnya masih ada angka selanjutnya 26. Sebetulnya di angka selanjutnya ini masih ada lagi titik-titik dan seterusnya, tapi dibulatkan 2 angka di belakang koma. Itu yang hal-hal yang menyebabkan error atau kesalahan di numerical atau problem yang bisa saja terjadi di metode numerik atau penghitungan dengan cara numerik tersebut. Lalu bagaimana melakukan kontrol? Kontrol kualitas program seperti ini, ada debugnya, pengujian. Ini saya skip lagi biar lebih cepat. Langkah menyelesaikan numerik, identifikasi, memodelkan, lalu identifikasi metode numerik diperlukan untuk menyelesaikan, implementasi metode dalam komputer, dan yang kelima ini analisis hasil akhir, implementasi metode, model, dan problem yang ingin diselesaikan di numerical tersebut. Oke, ini adalah gambarannya seperti ini. Ada, kalau yang di slide sebelumnya, yang minggu-minggu lalu, ada ilustrasi juga ya, seperti ini, ada kondisi semakin tepat ke bawah dan semakin teliti itu ke kanan. Nah, numerical itu melakukan prediksi atau pendekatan seperti itu. Yang diinginkan dari numerical itu ketika kita membuat coding atau membuat program itu bisa mendekati di posisi D. Ya, tadi sama seperti ibaratnya filosofinya, numerical itu adalah faktor pendekatan objek. Kalau objeknya itu adalah ini lingkaran, ini adalah lingkaran ya. Dia berdirinya di mana? Apakah di dalam lingkaran, atau di samping lingkaran, atau di samping kiri, samping kanan, samping atas, samping bawah, atau di bagian depan atau di bagian belakang. Ya, sama seperti tadi, kalau motor berdiri di samping motor, samping kiri, samping kanan, atau di depan motor, atau di belakang motor, atau melayang di atas motor. Itu hanya pendekatan. Nah, numerical itu seperti itu gambarannya, mendekati, tetapi tidak berada 100% tepat di objek yang aktualnya. Itulah numerik. Oke, lalu applied-nya atau aplikasinya di numerical, contoh aplikasi dari penerapan numerik ya bisa memodelkan tumpahan minyak, ya itu bisa dihitung dengan cara numerical. Peringatan dini untuk penanggulangan bencana, analisis tingkat kerusakan lingkungan, perkiraan cuaca, pergerakan benda langit, dan titik-titik ya, artinya titik-titik itu dan titik-titik ya kalau seterusnya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Singkat cerita, mudahnya numerical itu ketika nggak ketemu dengan eksak atau analitik, numerik bisa membantu untuk melakukan pendekatan hitungan secara numerical untuk mendekati kondisi aktualnya. Oke, ada pertanyaan?